Jangan wariskan kemiskinan. Putuskan rantainya sekarang. Ubah area pikiranmu dan rebut masa depanmu. Ada kalanya kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah aku ditakdirkan untuk terus berjuang seperti ini? Apakah memang ini garis hidupku? Rasa frustasi, kecewa pada diri sendiri, bahkan terkadang rasa iri pada keberhasilan orang lain adalah emosi yang wajar. Persaingan yang ketat, impian yang terasa jauh adalah tantangan nyata di zaman sekarang. Namun, ada satu hal yang seringkali luput dari perhatian kita. Dan seringkali penghalang terbesar untuk keluar dari kesulitan finansial bukanlah keadaan di luar sana, melainkan apa yang ada di dalam pikiran kita sendiri. Cara kita berpikir, keyakinan yang kita pegang, dan perspektif kita terhadap uang dan kesuksesan memiliki kekuatan yang luar biasa dalam membentuk realitas hidup kita. Sekarang, coba renungkan sejenak. Apakah selama ini kamu lebih sering fokus pada apa yang tidak kamu punya? Apakah kamu lebih mudah melihat kesulitan daripada peluang? Apakah ada suara kecil di dalam dirimu yang selalu mengatakan, kamu tidak bisa? Suara-suara inilah yang tanpa sadar telah membangun tembok penghalang di antara kamu dan potensi terbaikmu. Video ini hadir bukan untuk menyalahkan keadaan saat ini, tapi untuk mengajakmu melihat ke dalam diri. Karena area pikiran yang jika kamu berani untuk menelisik dan memperbaikinya akan menjadi kunci untuk membuka pintu kemandirian finansialmu. Ini bukan tentang mengubah nasib dalam semalam, tapi tentang membangun fondasi mental yang kokoh agar kamu bisa mengambil tindakan yang tepat, melihat peluang yang ada dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi rintangan. Sekarang, mari kita bedah satu persatu area pikiran yang perlu kamu perbaiki agar kamu bisa keluar dari lingkaran kemiskinan dan meraih kehidupan finansial yang kamu impikan. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang cenderung menyalahkan faktor di luar diri mereka atas apa yang terjadi dalam hidupnya seringkali merasa kurang berdaya dalam menghadapi tantangan, termasuk masalah finansial. Coba tanyakan pada dirimu, apakah kamu sering menyalahkan keadaan di luar dirimu atas kesulitan finansial yang kamu alami? Seperti pemerintahan, ekonomi yang lesu, atasan yang tidak menghargai, bahkan mungkin kamu merasa nasib buruk seolah menjadi langganan hidupmu. Memang benar, faktor eksternal tak bisa dipungkiri, ikut membentuk realitas hidup kita. Namun, jika kamu terus-menerus terjebak dalam menyalahkan orang lain dan merasa tak berdaya mengubah keadaan, kamu secara tidak sadar menyerahkan kendali atas hidupmu. Kamu kehilangan inisiatif untuk mencari solusi dan menciptakan perubahan. Kamu membiarkan dirimu terombang-ambing oleh arus nasib yang menurutmu tak bisa diubah. Coba bayangkan seorang anak muda yang baru saja kehilangan pekerjaan. Dengan memiliki mentalitas korban, anak tersebut akan menghabiskan waktu untuk meratapi nasib, menyalahkan perusahaan yang dianggap tidak adil, dan menunggu keajaiban datang tanpa melakukan tindakan nyata. Sementara itu, jika seseorang memiliki mentalitas proaktif, akan mengambil jeda sejenak, lalu segera bangkit, mengevaluasi keterampilan dan pengalaman yang dimiliki, aktif mencari lowongan baru, bahkan mempertimbangkan peluang untuk memulai usaha sendiri dengan modal yang ada. Ingat, kamu adalah nakoda kapal kehidupanmu. Kekuatan untuk mengubah hidupmu ada di tanganmu sendiri. Ubahlah fokusmu dari menyalahkan menjadi bertindak, karena di sanalah kunci kebebasan finansialmu berada. Coba jujur pada dirimu. Apakah kamu lebih sering menghitung apa yang tidak kamu punyai? Seperti modal terbatas, pengalaman minim, koneksi yang sedikit, terlalu terpaku pada keterbatasan ini, bagaikan memakai kacamata kuda, membuatmu buta terhadap lautan peluang yang sebenarnya membentang di sekitarmu. Coba bayangkan seorang mahasiswa dengan dompet tipis yang langsung berpikir, aku tidak punya uang untuk buka usaha. Sudahlah. Padahal jika ia mengubah lensanya,
Ia akan melihat peluang konkret menjadi reseller produk temannya dengan sistem dropship, menawarkan jasa les online sesuai keahliannya, atau bahkan memanfaatkan platform digital untuk menjual desain atau keterampilan menulisnya. Ingat, dunia ini adalah taman bermain, peluang bagi mereka yang berani berpikir di luar kotak dan fokus pada apa yang bisa mereka lakukan dengan sumber daya yang ada. Riset dalam bidang psikologi keuangan menegaskan, keyakinan bawah sadar yang kamu pegang tentang uang memiliki dampak signifikan pada setiap keputusan finansial yang kamu ambil, bahkan tanpa kamu sadari. Sekarang, coba telusuri lebih dalam. Apa asumsi yang terpatri kuat di benakmu tentang uang? Apakah kamu meyakini uang adalah sumber masalah? Sesuatu yang sulit didapatkan? Atau bahkan kekayaan hanya milik segelintir orang yang tidak jujur? Keyakinan-keyakinan tersembunyi ini, ibarat program komputer di pikiranmu, secara tak terlihat menjalankan skenario yang menghambat setiap langkahmu meraih potensi finansial maksimal. Mereka membatasi ruang gerakmu, membuatmu ragu mengambil peluang, dan akhirnya mencegahmu mencapai kestabilan finansial yang kamu idamkan. Keyakinan semacam ini bekerja seperti belenggu psikologis, mengikat potensi dirimu dari dalam. Perlu disadari bahwa pengenalan terhadap keyakinan batasan tersebut adalah langkah utama pembenahan yang akan berdampak langsung ke setiap gerak pengambilan keputusan terkait dengan keuangan diambil. Dengan mengubah narasi negatif tentang uang, kamu membuka dirimu untuk menerima kelimpahan dan menggunakannya untuk tujuan yang bermanfaat, baik untuk dirimu sendiri maupun orang lain. Survei global secara konsisten menunjukkan tingkat literasi finansial yang rendah di kalangan anak muda, membuat mereka lebih rentan terhadap keputusan keuangan yang buruk dan kesulitan finansial jangka panjang. Coba pikirkan, apakah kamu benar-benar memahami bagaimana uang bekerja dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kamu tahu cara menyusun anggaran yang efektif, membedakan antara menabung dan berinvestasi, atau mengenali jebakan utang konsumtif yang berbahaya? Jika pemahamanmu tentang prinsip-prinsip keuangan masih minim, kamu ibarat mengemudi di jalan yang gelap tanpa peta. Kamu akan mudah tersesat, membuat keputusan yang merugikan, dan akhirnya terperangkap dalam labirin masalah finansial yang sulit untuk diurai. Contohnya, seorang anak muda yang menerima gaji pertamanya mungkin merasa senang dan langsung menghabiskannya untuk kesenangan tanpa membuat perencanaan anggaran. Atau karena kurangnya pengetahuan tentang investasi, ia bisa saja terjebak dalam skema investasi bodong yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu yang singkat. So, luangkanlah waktu untuk meningkatkan literasi finansialmu. Ada banyak sumber daya yang tersedia, mulai dari artikel, buku, hingga kursus online gratis maupun berbayar. Dengan pemahaman yang baik tentang keuangan, kamu akan memiliki kendali lebih besar atas uangmu dan mampu membuat keputusan yang cerdas untuk masa depan yang lebih aman dan sejahtera. Di tengah arus informasi dan kilauan kesuksesan instan di platform media sosial, mudah sekali terjebak dalam ilusi bahwa keberhasilan dapat diraih tanpa pengorbanan dan proses yang berkelanjutan. Kamu mungkin melihat konten kreator atau pengusaha muda yang tampak sukses dalam waktu singkat dan tanpa menyadari kerja keras dan perjalanan panjang di baliknya. Kamu mulai membandingkan diri dan merasa frustasi ketika usahamu tidak membuahkan hasil secepat yang kamu harapkan. Misalnya, ketika kamu melihat seorang influencer yang viral dan menghasilkan banyak uang dalam waktu singkat, lalu kamu berpikir bahwa membangun bisnis atau mencapai kebebasan finansial terjadi semudah itu. Dan ketika bisnis kecil yang kamu rintis tidak langsung menghasilkan keuntungan besar, atau ketika investasi pertamamu tidak langsung melonjak, kamu dengan mudah merasa kecewa dan menyerah. Ingatlah, kesuksesan sejati dan berkelanjutan adalah hasil dari dedikasi, ketekunan, dan kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi melalui setiap tahapan. Data statistik menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan konsumtif, terutama di kalangan anak muda, seringkali tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatannya.
Apakah kamu lebih seringkali menuruti dorongan keinginan sesaat dibandingkan mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang? Apakah kamu merasa tertekan untuk membeli barang-barang bermerek atau mengikuti tren terbaru hanya demi validasi sosial atau merasa kekinian? Pola pikir konsumtif yang tidak terkendali bagaikan lubang tanpa dasar yang akan terus menggerogoti sumber daya finansialmu, menghambatmu untuk membangun fondasi keuangan yang kokoh. So, prioritaskan pengeluaran yang esensial dan alokasikan sebagian pendapatanmu secara disiplin untuk masa depan finansial yang lebih aman dan terjamin. Dunia terus berubah dan ilmu pengetahuan terus berkembang. Jika kamu merasa sudah tahu segalanya dan tidak mau lagi belajar hal baru, kamu akan tertinggal. Dalam dunia finansial, kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi sangatlah penting. Contohnya, seorang pekerja muda yang merasa cukup dengan ilmu yang didapat di bangku kuliah dan tidak mau mengembangkan diri dengan mengikuti pelatihan atau membaca buku tentang industri kerjanya, akan kesulitan untuk mendapatkan promosi atau peluang kerja yang lebih baik. So, jadilah pembelajar seumur hidup. Investasikan waktu dan energimu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilanmu. Lingkungan pergaulanmu ibarat pupuk bagi pikiranmu. Jika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang pesimis, selalu melihat sisi negatif, terjebak dalam pola konsumtif tanpa perencanaan, atau minim ambisi untuk maju, energi dan pola pikir mereka akan mudah menular padamu. Kamu akan kesulitan untuk mempertahankan motivasi dan melihat peluang di tengah arus negativitas. Bayangkan seorang anak muda yang memiliki impian besar untuk membangun bisnisnya sendiri. Namun, lingkaran pertemanannya hanya diisi oleh individu yang menghabiskan waktu untuk bersenang-senang tanpa tujuan jelas dan gemar mengeluh tentang sulitnya hidup. Dalam lingkungan seperti ini, ide-ide bisnisnya mungkin akan dianggap remeh, dukungannya minim, dan bahkan ia bisa kehilangan semangat karena terus-menerus terpapar pandangan negatif. Sebaliknya, mencari dan membangun relasi dengan orang-orang yang memiliki visi yang sama, bersemangat dalam mencapai tujuan dan suportif, akan memberimu inspiratif, motivasi, dan bahkan membuka pintu kolaborasi serta peluang yang tak terduga. Pilihlah lingkunganmu dengan bijak, karena merekalah yang turut membentuk masa depanmu. Jika kamu meragukan kemampuanmu sendiri untuk meraih kesuksesan finansial, atau merasa tidak layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik, maka energi dan inisiatifmu untuk mengambil tindakan nyata akan lumpuh. Keraguan ini menciptakan siklus negatif di mana ketidakpercayaan diri menghalangi tindakan yang pada akhirnya memperkuat perasaan tidak mampu. Misalnya, dirimu memiliki ide bisnis yang inovatif atau keterampilan yang sangat dibutuhkan pasar. Namun, karena rendahnya rasa percaya diri, kamu takut ide tersebut ditolak atau gagal. Kamu menunda untuk memulai dan akhirnya peluang itu terlewatkan begitu saja. Kamu merasa tidak cukup pintar, tidak cukup berpengalaman, atau tidak cukup beruntung. Padahal di dalam dirimu tersimpan potensi yang luar biasa. Ingat, setiap orang memiliki nilai dan keunikannya sendiri. Percayalah pada kemampuanmu. Beranilah mengambil langkah meskipun terasa menakutkan. Dan yakinlah dirimu bahwa kamu pantas mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan finansial. Sekarang, setelah kita bersama-sama menelisik pikiran yang seringkali menjebak kita dalam keterbatasan finansial, kini saatnya kamu menarik napas sejenak. Coba jujur pada dirimu sendiri, tanpa perlu menghakimi. Area pikiran mana yang paling terasa bergema dalam hatimu? Area pikiran mana yang selama ini tanpa sadar telah kamu pelihara dan menjadi batu sandungan dalam perjalanan menuju kemandirian finansial? Di tengah kehidupan modern ini, dengan segala tuntutan dan perbandingan yang tak berujung, mudah sekali bagi kita untuk merasa kecil dan tidak berdaya. Kita melihat media sosial dipenuhi dengan cerita sukses kilat, pencapaian gemilang orang lain, dan gaya hidup mewah yang terkadang membuat kita mempertanyakan nilai diri dan pencapaian kita sendiri. Muncul bisikan-bisikan keraguan. Apakah aku mampu?
Apakah aku pantas mendapatkan lebih? Ingat, kamu sedang berada dalam perjalananmu sendiri dengan peta dan waktu yang unik. Apa yang tampak sebagai kesuksesan instan di mata orang lain seringkali merupakan hasil dari kerja keras, kegigihan, dan pembelajaran dari kegagalan yang panjang. Jangan biarkan standar kesuksesan orang lain menjadi penjara bagi impianmu sendiri. Fokuslah pada prosesmu, sekecil apapun itu, karena setiap langkah maju, setiap pelajaran yang dipetik adalah investasi berharga untuk masa depanmu. Coba renungkan kembali. Apakah kamu selama ini terlalu keras pada dirimu sendiri? Apakah kamu seringkali meremehkan potensi yang kamu miliki? Ingat, setiap manusia dilahirkan dengan keunikan dan talenta masing-masing. Mungkin kamu belum menemukan potensi terbesarmu, atau mungkin kamu belum berani untuk mengembangkan karena dibayangi rasa takut akan kegagalan. Ketahuilah, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah kesempatan untuk belajar dan tumbuh menjadi lebih baik. Setiap kali kamu jatuh, bangkitlah dengan pemahaman yang lebih dalam dan tekad yang lebih kuat. Kamu memiliki kekuatan untuk menulis ulang narasimu sendiri. Mungkin saat ini kamu merasa terhimpit oleh keadaan ekonomi yang sulit. Banyak orang di luar sana juga merasakan tekanan yang sama. Namun, di tengah keterbatasan, selalu ada ruang untuk kreativitas dan inovasi. Amati masalah yang ada. Pikirkan bagaimana kamu bisa menjadi solusi. Ide-ide brilian seringkali lahir dari kebutuhan dan keterbatasan. Ingat, perubahan yang signifikan dimulai dari perubahan kecil dalam pikiran. Ketika kamu berani menantang keyakinan-keyakinan yang membatasi, ketika kamu mulai fokus pada peluang daripada kekurangan, ketika kamu berani mengambil langkah kecil meskipun diliputi ketakutan, disitulah pintu menuju kemandirian finansial mulai terbuka. So, luangkan waktu setiap hari untuk merenungkan area-area pikiran yang telah kita bahas. Pilih 1 atau 2 area yang menurutmu paling relevan dengan kondisimu saat ini. Dan mulailah dengan langkah kecil untuk mengubah cara pandangmu. Percayalah pada dirimu sendiri. Kamu memiliki potensi yang luar biasa untuk meraih kehidupan finansial yang lebih baik. Beranilah bermimpi besar, beranilah bertindak, dan beranilah menjadi versi terbaik dari dirimu. Masa depanmu ada di tanganmu. Dan sekarang, apa langkah pertama yang akan kamu ambil? Yuk diskusi di kolom komentar. Like video ini jika bermanfaat. Subscribe untuk konten seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.